Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin semua, perkenalkan nama saya Anissa Dewi Mendari, dan saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya. Saya Nurul Yuliana. Hari ini kami bertindak sebagai MC dalam acara Cognoscenti Webinar dengan tema Pengalaman Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Sebelumnya, saya mewakili Cognoscenti Consulting Group mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam acara Cognoscenti Webinar yang diselenggarakan hari ini. Sebagai tambahan informasi, Cognoscenti Webinar adalah kegiatan seminar yang dilakukan secara online untuk membahas topik-topik terkait dengan kebutuhan manajemen organisasi. Nah, Cognoscenti Webinar ini dibuka untuk publik dan free dan dilaksanakan 1 bulan sekali dengan tema yang berbeda-beda. Jadi menarik ya Yul ya, tiap bulannya ya. Betul sekali Kak Nisa. Tapi sebelum memulai agenda nih Kak Nisa, ada baiknya kita memperkenalkan dulu nih Kak Nisa, apa sih CCG? Mungkin bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru bergabung di acara webinar kita kali ini, jadi saya perkenalkan ya Kak Nisa ya. Jadi CCG adalah singkatan dari Cognoscenti Consulting Group atau biasa dikenal dengan CCG, adalah sebuah lembaga konsultan manajemen yang telah berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan dan penerapan praktik-praktik manajemen, baik dalam organisasi pemerintah, swasta, maupun BUMN. Dalam melakukan pendampingan lembaga atau instansi, CCG menggunakan pendekatan filosofis, teoritis, serta benchmarking secondary data. Salah satu metode unggulan yang kami kembangkan sendiri adalah peta proses bisnis 3 dimensi yang telah diadopsi oleh Permenpan RB pada Permenpan RB nomor 19 tahun 2018 begitu. Oke, lanjut ya Kanisa. Oke, boleh Yuli. Oke. Pada webinar kali ini kita akan mengadakan talk show yang akan dipandu oleh moderator yaitu Mbak Nugraini Puspitasari SEMSI. Jadi, Mbak Ita merupakan salah satu konsultan senior di Cognoscenti Consulting Group. Untuk memulai talk show kita pada hari ini, kita panggil saja Mbak Ita untuk memandu jalannya acara pada siang ini. Silahkan, Mbak Ita. Halo, Mbak Ita. Oke, suaranya udah terdengar belum Mbak Yuli? Mbak Nisa. Oke, halo. Iya, halo. Ketemu lagi ya, moga nggak bosan nih ketemu aku terus tiap bulan. Mbak Ita sehat, hari ini kita. Kenapa? Sehat Mbak Ita. Sehat, alhamdulillah. Mbak Yuli sehat, Mbak Yuli, Mbak Nisa. Sehat. Hari ini kita full talk show sama Kak Ita ya, Kak Yuli ya. Ya, Pak. Oke. Silakan. Untuk Kak Ita, boleh disilahkan. Oke, mungkin Bapak dan Ibu selamat datang. Tadi sudah diperkenalkan ya dari Mbak Nisa dan Mbak Yuli selaku MC. Terima kasih ya Mbak Anissa dan Mbak Yuli. Nah, mungkin untuk webinar kita kali ini, karena biasanya kan ketemu saya lagi ya, saya terus yang mengisi. Nah, mungkin supaya tidak bosan ketemu saya lagi, hari ini saya akan mengundang 2 narasumber yang mungkin nanti akan bercerita lebih banyak bagaimana pengalamannya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya narasumber kita kali ini. Nah, mungkin saya ingin panggil terlebih dahulu nih, ada Bapak Iwono dan Ibu Nova. Apakah sudah hadir? Oke, udah ada Pak Iwono ya, Ibu Nova. Siang, Mbak. Sudah masuk. Oke, halo Ibu Nova, Bapak Iwono sehat? Alhamdulillah sehat. Makasih nih ya. Baik, Oke. Di tengah kesibukannya nih, alhamdulillah Pak Iwono dan Ibu Nova sudah bisa kita undang untuk sharing-sharing terkait pengalaman beliau-beliau ini nih yang sangat luar biasa. Mungkin yang apa ya, kalau bisa dibilang lebih luar biasa gitu ya dari saya. Jadi nanti supaya nggak bosan, saya ingin mungkin banyak berbincang-bincang nih dengan Bapak Iwono dan Ibu Nova. Nah, mungkin kalau kita sebelum mulai ya, kalau saya suka atau bilang kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu kan. Siapa tahu nih ada yang belum kenal dengan Pak Iwono dan Ibu Nova. Jadi kita kenalan dulu ya Bapak dan Ibu dengan 2 pembicara yang luar biasa ini. Oke, pertama kita nanti akan ada pembicara pertama kita, yaitu ada Bapak Resmanti Yuwono, SIPMA, atau akrab disapa dengan Bapak Iwono.
Nah, beliau ini merupakan lulusan Pasca Sarjana Universitas Indonesia jurusan Ilmu Administrasi. Sebelumnya, beliau mengenyam pendidikan sarjana di Universitas Gadjah Mada jurusan Ilmu Administrasi Negara. Nah, keren ya Bapak dan Ibu pembicara kita ini. Nah, beliau ini sebelumnya di Kementerian PUPR sebagai analis SDM operator ahli media, selaku koordinator pelaksana tugas, organisasi, dan tata laksana. Nah, mungkin sebelum saya perkenalan lebih lanjut nih, Pak Yuwono nih sebetulnya, fun fact-nya adalah Bapak Yuwono ini baru saja nih dilantik Bapak dan Ibu menjadi Direktur Pengawasan dan Pengendalian 1 di Badan Kepegawaian Negara. Betul ya Pak Yuwono ya? Jadi sekarang baru banget nih ya pindah instansi. Betul, Bu. Oke, jadi kalau di Pak pamflet, Yono. iya di pamflet masih Terima kasih, PUPR Bu. bulan lalu, langsung pindah. Oke, itu ya saya di-slide dulu. Nah, keren ya Bapak dan Ibu, Pak Yuwono ini Pak Direktur tentu jadwalnya padat gitu kan, tapi alhamdulillah saat ini kita punya kesempatan untuk sharing-sharing nanti Bapak dan Ibu bersama Pak Yuwono nih ya. Mungkin yang Pak Direktur sudah kita tahu ya, pasti jadwalnya padat nih Pak Yuwono nih, melebihi saya nih pasti. Nah, sebelum pindah ke BKN, Bapak Yuwono ini nih aktif Bapak dan Ibu. Jadi dulu kita pernah bareng ya Pak ya dalam penyusunan peta proses bisnis di Kementerian PUPR. Nah, Pak Yuwono ini aktif banget nih. Dulu tuh saya suka discuss kalau Pak Yuwono ini banyak kasih insight-insight. Mungkin nanti Bapak dan Ibu gilirannya nih kalau mau bertanya banyak. Nah, mungkin nih Pak Yuwono sebelum nanti kita ini ya banyak diskusi. Nah, saya lanjut dulu ke perkenalan pembicara kedua kita. Nah, ini ibu cantik kita nih satu ini. Nah, ini juga luar biasa. Alhamdulillah sudah bisa hadir ya. Makasih Nah, Mbak ini Ita. Oke, nah ini saya perkenalkan pembicara kedua kita. Ini ada Ibu Nova Fajri SIP atau akrab disapa dengan Ibu Nova. Nah, Ibu Nova ini, nah nggak kalah keren nih teman-teman. Jadi merupakan lulusan Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran. Nah, keren-keren ya pembicara kita untuk hari ini. Nah, beliau di sini juga banyak aktif gitu ya. Dulu tahun berapa ya Bu ikut pengalaman penyusunan kalau boleh tahu? Saya agak lupa di Kita Kemen PPA. 2021, 2020 dengan Kopnas. Oke. Oh ya 2020 ya dulu ya pas zaman-zaman pandemi nih mungkin nanti Iya, bisa endingnya banyak di sharing. 2022 kita. Di Oke. 2002 awal masih dengan Kopnas. Oke, kalau Pak Yuwono Pak, mungkin ini udah lebih lama ya Pak Yuwono dulu kita tahun berapa ya Pak dulu tuh 2000 Nggak lama, Mbak. 2021, Oh ya 2022. 2021, 2022 ini duluan Bu Nova ya. Ketemunya dulu Bu Nova. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, nanti mungkin saya jelaskan ya sebelum nanti masuk lebih paparan Pak Yuwono sharing karena ada waktu ya nanti ada waktu. Jadi Bapak Yuwono dan Ibu Nova ini akan menyampaikan mungkin sedikit pengalamannya dalam bentuk paparan singkat terkait pengalaman dalam penyusunan peta proses bisnis. Nah, mungkin Pak Yuwono supaya kita ini ya Nah, jadi kayaknya teman udah nggak sabar nanti ngobrol. Untuk saat ini waktu dan tempat kepada Bapak Iwono, saya persilahkan. Ya mungkin boleh Pak Iwono di-share dulu. Baik, terima kasih Mbak Puspita, Bu Nova, Bapak Ibu sekalian, teman diskusi dalam webinar pengalaman penyusunan profesi ini. Tidak bermaksud mengulangi, tapi saya kembali terangkan bahwa saya Yuwono, memang sudah seminggu ini saya pindah ke PKN di Kedeputian Waskel ya, pengawasan pengendalian. Jadi saya sudah izin Pak Deputi bahwa karena ini sudah janjian lebih dari 1 bulan yang lalu, sehingga saya ya masih berbicara atas nama PU, tapi saya harus declare bahwa saya sudah menjadi keluarga PKN kurang lebih 5 hari kerja ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya request waktu berapa Mbak Pipit? Sampai 14.35 Pak. Jadi 14. santai aja Pak. Iya. Oke, saya boleh share screen ya? Boleh, silakan Pak. Baik. Saya disuruh bikin presentasi,
selalu begini, tidak pernah estetikanya tidak ada itu, cuman isinya kotak-kotak ya, tidak apa-apa lah. Semoga tidak mengurangi substansi yang kita diskusikan kali ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum akan berbicara banyak, mungkin hal-hal yang ingin saya share adalah terkait pertama sejarah penyusunan, kondisi existing, dan sebagainya. Sampai dengan terakhir bagaimana mengintegrasikan proses bisnis dengan SOP existing gitu ya. Jadi pertama, sejarah penyusunan proses bisnis di PU. Jadi saya ingin tarik agak lebih jauh bahwa saya yakin setiap instansi, setiap lembaga, setiap organisasi, setiap kementerian itu pasti sudah punya sejarah menyusun apapun namanya ya. Bisa disebut proses bisnis, disebut SOP atau disebut apapun. Kami pun demikian, di mana kami itu dulu tahun atau sebelum 2011 kami menggunakan pedoman Permen PU nomor 4 tahun 2009 tentang sistem manajemen mutu, di mana di dalam pengaturannya memang menggabungkan antara bagaimana cara menyusun proses ataupun SOP, memitigasi resikonya, mengelola tim kerja penyusun SOP-nya dan sebagainya, banyak sekali memang di sana dicampur. Dulu berdasarkan ISO 9001/2008 kalau saya tidak salah ingat ya. Jadi memang SOP kami indukan ke sana dari mulai format-formatnya, notasi-notasinya, teknis penyusunannya, integrasi dengan sistem manajemen yang lain. Jadi kami menggunakan waktu itu SMM, sistem manajemen mutu. Lalu berjalan cukup lama ya. Saya kurang lebih 3-4 tahun gitu ya. Akhirnya memang karena proliferasinya atau persebarannya tidak begitu banyak, akhirnya muncullah Permenpan 12 dan 35 ya, 12 tentang tata laksana atau bisnis proses, lalu 35-nya tentang SOP administrasi pemerintahan. Di periode itu kita mulai transformasi dari mulai formatnya, teknis penyusunannya dari yang sebelumnya menggunakan SMM menjadi menggunakan Permenpan 12 dan Permenpan 13. Tapi Permenpan 12 waktu itu karena memang basisnya adalah BPMN ya, kalau saya tidak salah ingat, Business Process Management and Innovation ya kalau tidak salah, itu agak susah untuk membuat satu cascading proses sampai dengan ketemu SOP dan instruksi kerja gitu. Sehingga di periode dari mulai 2009 sampai ke 2018 memang kami kecampur, ada yang masih menggunakan SMM, ada yang sudah menggunakan SOP AP dan sebagainya. Tetapi intinya produk-produk SOP di kami itu ya memang tidak bisa dipantau. Mana-mana yang dilaksanakan secara serius, mana-mana yang hanya menjadi penghias rak-rak buku, lemari gitu kan. Asal sudah ditetapkan, dianggap kita sudah perform, sudah bisa dipakai untuk dokumen-dokumen bukti apapun gitu ya. Misalnya reformasi birokrasi, jadikan dokumen bukti dan sebagainya gitu. Nah, tapi ketika kami coba evaluasi penerapannya, memang belum banyak yang terintegrasi ke dalam sistem manajemen organisasi yang lain. Sehingga begitu terbit Permenpan 19 tahun 2018, kami baru mulai mempelajari, kemudian bertemu dengan teman-teman dari Cognoscenti, waktu itu Pak Martinus, Mbak Puspita, sehingga kita coba bersepakat di tahun 2020 ingin merekonstruksi proses bisnis di Kementerian PUPR menggunakan pendekatan-pendekatan yang waktu itu ditawarkan, yaitu dengan 3 dimensi ya. Ketiga dimensi itu ya intinya kita ingin memetakan proses dan subproses pada dimensi pertama, peta relasi di dimensi kedua, dan peta lintas fungsi di dimensi ketiga, kurang lebih seperti itu, supaya baik ketertelusurannya, baik family tree-nya, memerinci sampai dengan induk sampai dengan anak-anaknya itu terdata dan terdokumentasi dan sebagainya. Kurang lebih sejarahnya seperti itu, sehingga akhirnya kami memutuskan menggunakan Permenpan 19 2018 yang waktu itu difasilitasi, ditemani oleh teman-teman dari Cognoscenti. Nah, ini kondisi awal kami memang. Jadi ketika mau menyusun, kami coba mapping bentuk-bentuk proses bisnis yang selama ini dijalankan di kami itu seperti apa. Jadi inilah permasalahan-permasalahannya. Banyak ternyata SOP, tetapi ada yang skalanya CFM, besar, lintas organisasi, ada yang malah skalanya kecil sekali. Itu cukup dilakukan oleh satu orang, itu juga dijuduli SOP. Artinya ada aktivitas-aktivitas yang dirangkai dalam sebuah proses, tapi dijuduli SOP. Skalanya tidak terlihat, mana yang makro, mikro, CFM, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, memang tidak dibedakan SOP makro yang seperti apa, SOP mikro seperti apa, pokoknya campur saja.
Kemudian ada juga yang lampiran-lampiran pengaturan seperti Permen PU segala macam, bentuknya hanya flowchart umum saja. Flowchart umum saja. Dia merupakan anaknya siapa, cucunya siapa, bapaknya siapa itu tidak ketahuan. Tiba-tiba muncul saja secara sporadis. Sehingga ketika kita coba kumpulkan, oh ini berhubungan dengan mana ya, itu agak sulit bagi kami untuk mencoba menata kembali. Kemudian ada tapi tidak diformalkan. Jadi ya ini kasus hampir semua organisasi ya. Kita bekerja dengan konvensi saja, dengan kebiasaan-kebiasaan, atau bahkan memang sudah ada SOP-nya, tapi ya tidak ditandatangani sehingga tidak berlaku mengikat, seolah tidak berlaku mengikat. Boleh dilaksanakan dan boleh tidak gitu ya. Kemudian terserak ya tadi seperti yang sudah saya contohkan, tidak terintegrasi gitu. Ada satu unit yang tipikal misalnya sama-sama sekretariat Direktorat Jenderal ya. Sekretariat Direktorat Jenderal di kami ada misalnya Dirjen Sumber Daya Air, ada yang Dirjen Bina Marga, nama SOP-nya sama, tetapi aktivitasnya berbeda. Bagus di sisi perencanaan di SDA, bagus di sisi pelaksanaan di Bina Marga dan sebagainya. Artinya tidak untuk proses yang sejenis karena tidak disusun, dirumputkan, sehingga mereka menyusun masing-masing dengan plus minusnya masing-masing. Sebenarnya akan jauh lebih bagus ketika itu dikumpulkan, disusun bareng-bareng dalam satu kelompok proses yang sama, itu bench learning-nya jalan, sehingga menciptakan peta proses yang jauh lebih lebih padat gitu ya, lebih koheren gitu. Dan terakhir adalah memang tidak operasional. Ini saya yakin ini masih menjadi masalah sampai dengan saat ini. Artinya SOP-SOP memang masih hanya sebatas dokumen saja. Mau dipakai apapun, bukan gagah-gagahan gitu kan, oh mari saya bagus nih, SOP-nya komplit. Atau ketika ada evaluasi zona integritas, evaluasi reformasi birokrasi, SPBE dan semacamnya sudah komplit. Tetapi belum terintegrasi dengan instrumen manajemen. Sebagai contoh misalnya dulu ketika reorganisasi dipakai nggak ini proses bisnisnya sebagai dasar untuk merestrukturisasi. Nah, belum semuanya melakukan hal demikian. Apakah sudah dipakai untuk perbaikan kualitas layanan? Misalnya ada tuntutan, ayo coba layanan-layanan X, Y, Z dipercepat. Pakai apa? Itu merapat lagi, tapi nggak membuka dokumen profis. Maksudnya kalau kita buka kan lebih enak. Oh ini dokumen existing, di tahap mana kita bisa streamline, bisa pangkas, tahap mana kita bisa tambahkan dan sebagainya, sehingga dari hasil kesepakatan-kesepakatan tadi akan muncul proses-proses baru yang lebih concise gitu. Karena prinsip dasar penyusunan proses bisnis itu kan consensus building ya. Jadi penyepakatan, dan kedua adalah simpler is better gitu. Jadi sebenarnya makin simple gitu, makin sederhana akan jauh lebih mudah gitu. Nah ini setelah terbitnya Permen 19, kami memang waktu itu karena itu di tengah-tengah transisi, sehingga kami masih menunggu proses reorganisasi selesai. Lalu menggunakan probis existing untuk meredesain waktu itu. Jadi proses bisnis existing itu yang seperti tadi, ada yang belum legal, ada yang terserak, ada yang skalanya berbeda, kami pakai untuk mereorganisasi gitu ya. Ya tepat atau tidaknya ya minimal kami sudah pakai. Tapi bayangkan ketika proses bisnis sudah kita susun, sudah kita petakan dengan pendekatan-pendekatan yang tepat, ketika terjadi reorganisasi lagi di periodisasi 5 tahun mendatang akan jauh lebih mudah menurut kami gitu ya. Nah setelah itu baru kami membangun komitmen, karena awalnya probis itu apa itu? Karena probis itu dibahasakan secara berbeda-beda oleh orang-orang gitu, dan dimaknai juga kadang berbeda-beda juga oleh para pimpinan dan sebagainya. Sehingga memang kami waktu itu menggunakan pendekatan pragmatis, misalnya dulu Pak ini dipaksa di RP, kalau enggak nanti sekian-sekian, Pak di zona integrasi sekian-sekian, untuk membangun komitmen, ayo kita susun gitu. Karena kalau kita menggunakan komitmen-komitmen yang lain mungkin kurang memiliki trigger yang kuat, sehingga kami coba pakai pendekatan-pendekatan yang memang akan berimplikasi pada sesuatu dan lain hal. Misalnya di RP akan mempengaruhi nilai indeksnya dan sebagainya. Sehingga waktu itu kami bersepakat untuk mencoba menyusun kembali proses bisnis di tahun 2020, tapi sudah semester kedua kalau tidak salah gitu ya, sudah akhir gitu dengan Cognoscenti. Nah ini yang tadi sudah saya ceritakan bahwa memang dokumen probis itu masih pada di sisi yang kiri, hanya sebagai dokumen bukti sementara itu kita pakainya gitu kan, sebagai bukti PMPRB, zona integritas, SPBE dan sebagainya. Tapi di sisi yang kanan ini sebenarnya next-nya ini gitu. Kami ingin proses bisnis ini akan menjadi instrumen operasional untuk meredesain kembali organisasi kita. Karena nanti ketika penyusunan kita akan terlihat mana-mana proses-proses yang gemuk tetapi diwadahi dalam kandang yang kecil gitu,
ada juga proses-proses yang kecil diwadahi dalam kandang yang besar. Artinya jangan-jangan strategi kelembagaan waktu itu kurang pas gitu. Jadi yang mestinya organisasi gede, kecil, sehingga mereka kapasitas kelolanya kurang. Demikian juga sebalik. Kemudian untuk perbaikan kualitas layanan gitu. Apalagi sekarang ya eranya eranya faster, cheaper gitu ya, lebih cepat, lebih murah, lebih baik segala macam. Salah satu instrumen yang paling operasional untuk kita pakai untuk mendevelop perbaikan kualitas layanan adalah proses bisnis dan turunannya gitu. Apalagi nanti ketika misalnya sekarang proses bisnis tematik pun sudah diluncurkan oleh Menpan. Kalau kemarin kami ketika diundang di beberapa kementerian, mungkin yang lain harus dengan persiapan yang agak gupek ya bahasa gaulnya gitu. Kami udah tinggal mana yang bersinggungan dengan kementerian lain. Kami tinggal identifikasi. Ketika temanya apa, penanggulangan kemiskinan, kami langsung baca saja, oh berarti di Cipta Karya terkait ini, di Gena Marga terkait ini. Jadi nggak perlu bersusah payah berpikir macam-macam, tinggal ambil saja proses yang sudah disusun, langsung mendapatkan apresiasi dari teman-teman Kementerian PAN RB waktu itu dan sebagainya. Nah, menyusun atau strategi penyusunannya pun pasti saya yakin setiap kementerian memiliki pilihan strategi yang berbeda. Di kami pun demikian. Karena waktu kami diskusi awal dengan Menpan pun tidak ketemu satu platform pemikiran. Gitu. Yang paling gampang adalah nyusun turun dari Renstra kan begitu kan. Tanpa saya mengurangi rasa hormat terhadap Renstra, kadang Renstra pun kan kadang bergeser sehingga proses bisnis itu coba kami desain, kami agregasi dari beberapa sumber dokumen. Dulu kalau kami menggunakan pola struktur murni belum ketemu gitu. Karena kami di peta prosesnya ingin menggambarkan yang mana proses inti, yang mana proses pendukung, dan yang mana proses sumber daya. Atau kalau kita menggunakan versi yang lain, proses inti, proses pendukung, dan proses lainnya. Boleh-boleh saja. Tapi kami menggunakan ini. Mana yang dimasukkan proses inti? Kalau dengan pola struktur, otomatis proses inti adalah manifestasi dari dirjen-dirjen kami. Kan gampangnya begitu. Semua dirjen, 6-6-nya, misalkan punya 6 dirjen, masuk saja proses inti. Proses pendukung adalah yang nomenklatur atau titulaturnya sebagai badan atau pusat, masukkan saja proses pendukung. Sisanya di sumber daya. Tapi ternyata tidak pas juga. Pakai pola output Renstra pun kurang tepat juga, karena begitu kami turunkan di level selanjutnya seperti di subproses ataupun di CFM, banyak redundansi. Ketika misalnya kita sedang menyusun proses terkait dengan pembinaan. Kalau kita develop berbasis sektor tadi, setelah sektor A ada pembinaan, sektor B turunan CFM-nya juga pembinaan, sektor C ada juga pembinaan. Ini berarti kurang pas. Coba kalau pembinaan disatukan, sehingga di antara sektor itu sama-sama fungsi pembinaannya akan saling bench learning, sehingga yang disusun akan jauh lebih bagus dan sebagainya. Ya, kurang lebih demikian. Pola Sitlakom kami punya juga di Kementerian PUPR, proses bisnis konvensional yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi survei, investigation, design, land acquisition, construction, operation, maintenance. Itu dulu sebelum tahun 99, sebelum otonomi daerah. Ketika pembangunan infrastruktur masih dilakukan oleh sendiri. Tapi itu juga coba kita pakai gitu. Lalu pola umum desain organisasi pemerintahan, di mana fungsi-fungsi pasca otonomi daerah itu kan kementerian-kementerian pusat menyelenggarakan fungsi pengaturan, pembinaan, pembangunan atau pelaksanaan dan pengawasan misalnya begitu. Pakai pola itu, lalu pola undang-undang sektor juga sudah kami pakai. Tapi akhirnya dari situ kami coba terapkan pola kombinasi dengan strategic APEC, yaitu waktu itu kan ada operating core, technostructure dan supporting unit. Setelah itu baru ketemu pola yang pas, ya. Karena memang kami dikasih tahu oleh Cognoscenti sebenarnya pola untuk menstrukturkan proses bisnis itu mirip-mirip pola folderisasi gitu. Bagaimana seseorang memfolder itu pasti beda-beda seleranya. Ada yang pakai tahun dulu, tahun 2011, 2012, 2013, habis itu kegiatan misalnya. Kegiatan A, B, C, habis kegiatan apa gitu. Ada juga yang polanya berbeda lagi, pakai kegiatan, baru di dalamnya tahun, kan beda-beda. Nah, dalam proses penyusunan proses bisnisnya baru disepakati. Makanya tadi konsensus building, mana yang paling sederhana, itulah yang disepakati. Jadi akhirnya, ya demikianlah, memang perjalanan awalnya agak panjang. Karena menyepakati di awal itu biasanya yang banyak kepentingan. Setelah kita bersepakat, itu larinya biasanya lebih cepat gitu, kurang lebih gitu. Kemudian memang yang kami pilih dari dua pendekatan yang diatur di Permen 19, baik itu dengan pendekatan level 1 sampai level N, maupun pendekatan jenis gambar peta, kami akhirnya pilih yang jenis gambar peta dengan pendekatan yang 3 dimensi tadi, yang peta proses, subproses, peta relasi dan peta lintas fungsi.
Nah, ini waktu kami nyusun proses bisnis ya sebenarnya simpel-simpel saja seperti merunning sebuah kegiatan dari penetapan fokus dan lokus probisnya dulu. Kita mau bidik mana dulu? Sumber daya dulu, atau inti dulu, atau pendukung dulu. Dulu mikirnya kita yang susah-susah dulu. Susah-susah dulu artinya ketika nyusun, melibatkan semua komponen organisasi. Jadi misalnya begini, satu kementerian punya 10 unit eselon 1. Proses mana yang sekiranya disusun, itu harus melibatkan 10-10-nya. Itu biasanya di proses sumber daya. Seperti misalnya perencanaan, pemrograman, itu pasti seluruhnya harus ikut. Itu berat, makanya kami di awal dulu berat. Khawatirnya kalau di akhir berat, udah pada malas gitu. Jadi kami sumber daya dulu yang kepentingannya banyak. Berakhir pada proses inti. Kalau proses inti biasanya memang leading sektornya adalah masing-masing eselon satunya, sehingga pihaknya pun tidak terlalu banyak seperti ketika kita nyusun proses sumber daya. Tapi pasti kembali ke masing-masing kementerian. Ada yang lebih suka proses intinya dulu supaya lebih mempercepat perbaikan kualitas layanannya misalnya, yang moga-moga saja. Lalu kemudian menetapkan tim penyusun sampai nyusun CFM akhirnya begitu. Memang yang waktu itu kami susun masih CFM yang saat ini berlangsung gitu ya. Nah, nanti tadi ketika kita berbicara pimpinan tiba-tiba coba kualitas layanan ini diperbaikin. Nah, itu baru CFM yang ada dari yang namanya SIS-nya, proses apa adanya, menjadi proses yang seharusnya. Baru kita bisa transformasi ke proses yang seharusnya. Oh, tadinya ada 7 tahap. Gimana caranya jadi 4 tahap saja? Oke, tahap 2 dan 3 kita streamline, 5 dan 6 misalnya gitu. Itu menjadi proses lebihnya. Nah, kami baru sampai CFM yang SIS-nya. Nah, dari hasil penyusunan kami sudah terpetakan 15 proses, 54 subproses, dan 190 peta lintas fungsi. Dan itu pun belum selesai sebenarnya, tapi tinggal sedikit. Jadi kami mungkin akan lanjutkan mulai minggu depan, masih dengan Mbak Puspita gitu ya. Nah, kemudian terakhir baru kami coba integrasikan dengan SOP. Jadi pertama kami coba kumpulkan seluruh SOP yang ada, lalu kami evaluasi dulu validitasnya, mana yang sesuai dengan ketentuan perundangan masih valid, mana yang tidak. Kemudian bagi yang masih valid atau maupun yang tidak, kami re-engineer ya, kami susun dan perbaiki kembali SOP-nya. Setelah kami susun dan perbaiki kembali, kami kelompok-kelompokkan sesuai dengan induk-induk prosesnya. Setelah kami kelompokkan, baru kami kodifikasi, kami namai ulang. Jadi misalnya tadinya PUPR 01, 02, CFM 01, SOP 07, misalnya gitu. Ya, setelah kami kodifikasikan ulang, baru kami integrasikan dalam satu dokumen yang sama dengan Kognus. Jadi mungkin secara sederhana begitu Mbak Puspita. Nah, ini contoh-contohnya gitu. Jadi kami di peta prosesnya itu di proses inti tadinya 6 karena berbasis sektor hanya menjadi 3 saja. Nah, di proses pendukungnya baru 7, di proses sumber dayanya baru ada 5. Jadi ini tergantung tadi karena konsensus building, selera untuk memfolderisasi lebih enak seperti apa gitu ya. Kalau kami kemarin ingin menghindari redundansi dan ingin membuat satu penyusunan dalam satu klaster proses yang sama itu bareng, sehingga terjadi sharing pengetahuan yang sama. Praktek-praktek terbaik pada setiap sektor diambil gitu ya. Nah, kemudian peta subprosesnya, ini di masing-masing prosesnya itu tadi ya, banyak sekali. Kami ketemu 57, lalu CFM-nya ketemu 190. CFM-nya kurang lebih begini contohnya, kalau kita lihat di SDA, ini aktor-aktornya di sebelah kiri, ini prosesnya, mana yang proses berbarengan di antara lebih dari 1 unit, mana yang 1 unit, dan sebagainya. Dan terakhir baru peta relasi, kurang lebih nanti seperti ini. Ketika kami ingin membangun SPBE, dashboard ataupun arsitektur programnya akan jauh lebih mudah ketika kita mengambil dari peta relasi seperti ini. Sehingga guliran input-output antar unit organisasi, antar tugasnya itu langsung terdefinisi. Jadi kurang lebih gitu Mbak Puspita dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bapak Yuwono atas sharingnya nih yang sangat luar biasa ya. Ternyata tadi saya baru tahu banyak nih. Ternyata komprehensif sekali ya dari dulu asal mulanya. Mungkin nanti Bapak Ibu jika ingin sharing lebih banyak dengan Bapak Yuwono. Nah, mungkin kalau Bapak dan Ibu nih sudah terpikirkan ya tadi dari paparan yang sangat komprehensif tadi, ada pertanyaan mungkin bisa di-keep dulu ya nanti setelah sesi ini, karena setelah sesi Bapak Yuwono ini nanti masih ada dengan Ibu Nova. Nah, mungkin sebelum masuk dengan Ibu Nova, sebentar ya Bu Nova, saya ingin ngobrol-ngobrol dikit nih, ngobrol santai sama Pak Yuwono. Oke. Yuwono boleh ya aku ngobrol-ngobrol dikit ya? Boleh.
Oke, karena aji mumpung nih kapan lagi kan ngundang ngobrol santai ya Bapak Direktur kita ini. Oke, mungkin oke, saya boleh ya Pak Yono mungkin tadi udah ya, berarti kalau saya boleh tahu tadi kan Bapak Yono sudah menyebutkan ternyata dulu itu mulai dari ini ya, sistem manajemen mutu dulu ya, yang dulu sempat di ini ya, saya malah baru tahu itu. Iya, betul. Wah, itu ceritanya gimana Pak? Itu dari tahun berapa ya kalau boleh tahu dulu berarti? Kami kalau permen PU-nya tahun 2009, nomor 4 2009. Tapi sebelum itu juga sudah langsung ngambil dari ISO 9001 2008. Tetapi karena SMM ini tidak memiliki payung aturan atau payung regulasi nasional di instansi publik terutama khususnya, jadi ya kurang greget gitu ya. Yang menjalankan secara serius bagus, tetapi ya banyak orang yang akhirnya hanya mencari apa jadi ketika dulu SMM ada yang namanya surveillance ya. Surveillance itu audit eksternal itu untuk menetapkan bahwa unit ini sudah tersertifikasi atau sudah mendapatkan predikat ISO 9001 2008. Nah, itu di figura dipasang di kantor supaya gagah gitu. Tapi ya begitu coba diaudit secara resmi, coba gimana Anda pelaksanaannya. Ya, mereka meluangkan hari libur hanya untuk stempelin segala macam. Ya, berarti ini tidak membumi nih gitu. Hanya untuk kosmetik saja gitu. Gitu ceritanya. Oke, berarti kalau boleh tahu Pak, udah berapa lama ya total dari dulu ketika membangun? Udah ada berapa tahun Pak? Berarti kalau dari dulu Bapak dampingi berarti? Yang SMM atau yang profesi? Yang dari awal mula berarti kalau dari ya, saya dampingi sudah mulai 2011. Oh, lama banget ya. Jadi udah tahu nih ceritanya nih kalau dari Probisnya Kementerian PU ya dulunya seperti apa, kemudian tadi yang Pak Yuwono cerita sangat lama berarti ya 2011. Oke, selanjutnya Pak, tadi mungkin Bapak udah cerita dikit ya. Ini ternyata Bapak baru tahu ketika menggunakan metode, kalau boleh tahu berarti tadi metode 3 dimensi ya yang Bapak gunakan itu kan folder-folder. Nah, pada saat kemarin mungkin penyusunan hambatan-hambatan mungkin tadi di awal ada ya ketika Bapak mencoba dengan yang ISO, kemudian hambatannya ternyata apa ya namanya, ada yang redundant dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada hambatan-hambatan lain nggak Pak yang mungkin Bapak rasakan dari penyusunan peta proses bisnis sebelumnya di Kementerian PUPR, Pak? Mungkin boleh di-sharing ke teman-teman. Baik, kalau hambatan itu kan tergantung strategi kita gitu ya. Jadi dulu awal-awal kan kita ingin penyusun itu dengan tim gitu ya. Jadi ada tim khusus, chosen gitu ya, terpilih untuk secara daily itu mengerjakan proses bisnis bersama-sama dengan kita. Tapi ketika dalam perjalanan ya karena ya mungkin Mbak kita tahu sendiri teman-teman yang kita pilih adalah minimal kasubdit di Direktorat Teknis yang mobilitasnya luar biasa tinggi. Begitu ikut Zoom masih di lapangan segala macam kan tidak fokus, akhirnya kami ganti strategi menjadi sudah siapapun yang hadir. Ya ini akhirnya kendalanya adalah pasti lebih lama penyusunannya karena mencari kesamaan waktunya susah. Tetapi dampaknya ada juga yang positif. Karena makin diganti orang-orang dalam melihat yang sama kan pasti beda-beda. Makin koheren, semakin padat. Walaupun makin lama, kayak disetrika ya Pak? Betul, jadi si A makin disetrika makin sip ya. Si B perspektif B. Sampai, jadi kan itu kan apa? Tesis, antitesis, sintesis kan. Sintesisnya jadi makin koheren. Itu yang kami rasakan. Keren. Jadi saling ini ya Pak, kasih masukan, oh kemarin sudut pandangnya ada yang kurang, oh ternyata sudah ketika nanti kita coba bicara lagi, kemudian nanti ada lagi, jadi makin ini ya, makin apa istilahnya makin disetrika. Iya, mantap nih. Oke, mungkin nanti kita sambung lagi ya Pak Yuwono ngobrol-ngobrolnya. Sekarang aku mau ke Ibu Nova.